Oppo Indonesia diam-diam meluncurkan smartphone entry level mereka di jajaran seri A, yakni Oppo A17. Di mana, varian ini diluncurkan demi menghadirkan pengalaman penggunaan smartphone yang serba bisa, untuk mendukung kegiatan sehari-hari seperti melakukan panggilan telepon, berkomunikasi melalui WhatsApp dan media sosial lain, browsing untuk mencari informasi terbaru, dan lain-lain. Untuk itulah varian Oppo A17 ini dibekali spesifikasi yang cukup oke untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Apabila Anda ingin membeli Oppo A17 untuk bermain game PUBG Mobile dan sejenisnya, tentu saja Oppo A17 akan kewalahan alias tidak sanggup. Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan Oppo A17? Untuk mengetahuinya lebih dalam, langsung saja tonton video ini. 1. Desain berkelas. Oppo A17 menghadirkan desain retro ultra slim dengan bingkai tengah dan tepian datar. Desain ini tentu membuat tampilan si ponsel terkesan ramping dan berkelas. Di bagian belakang, ia hadir dengan pemrosesan komposit yang membuat tampilan dan tekstur yang mirip seperti kulit. Di mana, tekstur bagian dalam tersebut diembos melalui butiran kulit ringan dan bagian luarnya dilapisi UV. Kemudian, bodi belakang dari Oppo A17 ini juga nampak lebih clean lantaran menggunakan modul kamera yang berbentuk lingkaran berjumlah 2 buah lensa. Modul pertamanya berisikan kamera utama, kedua adalah depth, dan ditemani juga oleh LED flash. 2. Kamera utama 50 megapiksel. Oppo A17 ini menghadirkan konfigurasi dual kamera yang terdiri dari kamera utama berkekuatan 50 megapiksel aperture 2.2 dan PDAF. Untuk kamera keduanya, beresolusi 2 megapiksel. Sedangkan kamera selfie-nya, memiliki resolusi 5 megapiksel aperture 2.2. Jajaran Oppo A series memang tidak dipersiapkan serius untuk fotografi. Kendati demikian, Oppo berupaya dalam menghadirkan sektor kamera yang lebih baik dari setiap serinya agar bisa diterima oleh konsumen. 3. Layar IPS LCD HD+. Oppo A17 dibekali spesifikasi layar yang tidak bisa dianggap remeh. Di mana, ia dipasangkan layar berpanel IPS LCD berukuran 6,56 inci yang memiliki resolusi HD+ atau 720x1612 piksel. Layar tersebut juga didukung dengan tingkat kecerahan yang pas, yaitu 430 nit pada mode normal dan 600 nit pada mode kecerahan tinggi. Dengan demikian, si ponsel masih bisa diandalkan ketika digunakan di luar ruangan. Apalagi, Oppo A17 ini sudah ditambahkan fitur Eye Care yang berfungsi untuk mengurangi rasa lelah dan iritasi mata akibat memandang layar ponsel dalam kurun waktu yang lama. 4. Menggunakan ColorOS terbaru. Kini, Oppo A17 sudah menggunakan ColorOS terbaru yang lebih ringan dan aman. Di mana, Oppo A17 menggunakan ColorOS 12.1 berbasis Android 12. ColorOS 12.1 ini hadir dengan keunggulan sistem keamanan baru yang diklaim lebih baik daripada sistem sebelumnya. Dalam sistem ini, terdapat juga fitur permintaan kata sandi ketika perangkat akan dimuat ulang. Selanjutnya, kita bahas kekurangan Oppo A17. 1. Dapur pacu kurang bersaing. Tampaknya Oppo A17 masih mempercayakan SoC, System on Chip, dari MediaTek Helio G35, yang sama digunakan oleh pendahulunya, yakni Oppo A16. Di mana, SoC ini dipilih karena menawarkan efisiensi konsumsi baterai, performa yang lebih baik dan tentu saja mendukung jaringan 4G. MediaTek Helio G35 ini dibangun atas proses fabrikasi 12 nanometer. Bukan hanya itu, MediaTek Helio G35 mengandung 8 core CPU, dengan komposisi 4 core berbasis Cortex A53, 2,3 GHz dan juga 4 core berbasis Cortex A53, 1,8 GHz. 2. Port micro USB jadul. Cukup disayangkan Oppo A17 masih menggunakan port tipe micro USB yang cukup jadul. Hal ini sih memang sangat disayangkan mengingat kebanyakan kompetitornya sudah menggunakan port USB Type-C. Mungkin ini dilakukan untuk menekan harga penjualan agar dibanderol lebih murah. Sedikit informasi, micro USB ini sendiri memiliki kecepatan transfer data yang kurang baik dari USB Type-C yang cukup cepat. 3. Tidak ada fast charging. Entah kenapa Oppo A17 ini tidak dibekali fitur fast charging alias pengisian cepat.
Harusnya dengan harga jual yang ditawarkan oleh si ponsel, seharusnya ini sudah dibekali fitur pengisian cepat yang lebih baik, paling tidak 18 watt, atau di atasnya seperti 25 watt. Mengingat, Oppo A17 ini hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, mungkin Anda sudah bisa merasakan fitur fast charging 25 watt. Untuk harganya Oppo A17 ini dibanderol dengan harga Rp2.099.000 untuk varian RAM 4GB dan penyimpanan internal sebesar 64GB. Ini juga hadir dalam dua opsi warna yaitu Light Blue dan juga Midnight Black. Terima kasih untuk semuanya yang telah sampai pada titik ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi tentang kelebihan dan kekurangan handphone lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya ya.